tempo hari saya sudah menelusuri video pertama di YouTube ya, yang diunggah oleh salah satu pendirinya, Karim ya, dan ternyata memang sangat sederhana. Ini juga diharapkan bisa menjadi spirit lah buat kita, termasuk saya nih sebagai YouTuber pemula. Ternyata memang video yang sangat sederhana itu yang menjadi cikal bakalnya. Waktu itu ada di kebun binatang, di belakangnya ada gajah, kemudian bercerita gitu, berbagi. Nah, tentu semakin berkembang kan ke sini, gagasan-gagasan sederhana itu bisa menginspirasi kita gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menuai ide gagasan, ide-ide konten untuk video kita gitu. Kalau kita lihat ide video-video yang bertebaran itu, ya bisa kita klasifikasikan juga gitu ya. Kita belajar dari para YouTuber ternama gitu. Dan ternyata memang setiap orang punya ciri, punya gaya gitu. Kalau kita coba simpulkan, di antaranya memang ada beberapa yang bisa kita, ya garis besarnya lah begitu ya. Nah, ada orang yang suka game, kemudian dia main game kayak gitu-gitu ya. Jadi malah bisa main gamenya bareng-bareng tuh gitu. Kemudian ditayangkan langsung gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu ide konten ya. Sekarang kan banyak para gamer nih main Mobile Legend atau Valorant atau apapun gitu, sepak bola gitu ya, petualangan gitu, dan itu mengasihkan juga gitu, apalagi di beberapa game itu bertutur membangun sebuah cerita gitu dalam game-game petualangan kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang suka jalan-jalan, traveling gitu. Jadi traveling yang sederhana-sederhana gitu ya. Ada yang naik motor kemudian berkunjung ke sebuah tempat gitu. Nah, kemarin tuh rumah Lesti Kejora yang di Cianjur itu banyak dikunjungi para vlogger tuh ya, motovlog gitu ya, naik motor, pasang kamera gitu, kemudian ya bercerita di sepanjang perjalanan sampai akhirnya tiba di rumah Lesti Kejora yang di Cianjur tuh, yang di pelosok gitu. Nah, sepanjang perjalanan juga menarik, orang juga penasaran nih, ingin tahu kan rumah Lesti seperti apa gitu. Apalagi ini cerdas juga nih dikaitkan karena ada newspeg, ada tautannya, isunya kan sekarang sedang aktual tuh, kasus Lesti dengan Bila lagi hangat kan gitu. Nah, orang selain itu juga ya menarik saja gitu ya, sepanjang perjalanannya seolah-olah ikut gitu dalam, karena memang si vlogger ini cerdas juga memasang kamera seolah-olah kita sedang menunggangi motor kayak begitu. Nah, kemudian talk show gitu ya. Nah, ini ngobrol gitu ya. Jadi diskusi tentang sesuatu, kita ngajak ngobrol 2 orang, 3 orang gitu ya, membahas tentang sesuatu gitu, diskusi gitu. Bisa saja persoalan sosial, lingkungan gitu, kesenian, budaya. Ini banyak contohnya tuh, Denny Sumargo, kemudian Deddy Corbuzier gitu kan. Jadi ya talk show seperti itu gitu ya. Kemudian kuliner nih ya, untuk teman-teman yang tukang dahar ya, sambil berkunjung ke rumah makan, kedai gitu. Bahkan warung-warung kecil itu yang di pinggiran itu juga bisa menjadi salah satu bahan yang menarik gitu ya. Warung, kedai kecil yang tidak terkenal gitu, kita makan, kemudian ada apa saja di sana kita ulas, itu bisa menarik gitu ya. Kemudian vlog ya, ini jelas ya, ini kan perpanjangan
dari blogging sebetulnya ya, yang dulu biasa ngeblog gitu ya, bentuk tulisan, foto gitu, sekarang kan bisa video blogging gitu ya, pengalaman keseharian kita gitu ya, tentang perjalanan hari-hari, semacam video diary lah kayak gitu-gitu bisa gitu. Kemudian tutorial gitu. Nah ini video ini menarik gitu ya, karena bisa menjadi tempat untuk mencari tahu tentang tata cara gitu ya, memasak nasi uduk gitu kan, kemudian laptop rusak gitu dan lain-lain gitu ya. Di YouTube juga kan ada Insan Tutor gitu yang ada Cici, kemudian ada Obor tutorial gitu ya, mendampingi para YouTuber pemula gitu. Nah kemudian mengulas produk ya, review gitu, mengulas produk tertentu gitu, kayak dapin gitu, gadgetin gitu ya, itu berhasil tuh, sukses gitu menjadi seorang reviewer gitu. Perkembangan gawe mutakhir gitu, dan itu banyak pengikutnya. Sekali unggah video itu wah udah diserbu loh gitu ya. Tapi memang seperti gampang ya, karena di sana kan harus observasi gitu ya, mengetahui produk gitu. Nah, ada riset gitu kayak gitu-gitu. Kemudian ada bisa juga semacam konten lain ya, question and answer ya gitu, jadi bertanya kemudian dijawab gitu. Nah ini juga kalau YouTube kita sudah berkembang kan, di kolom komentar itu kita juga bisa menjadi salah satu bahan. Kalau ada yang bertanya tentang sesuatu ya, sederhananya gitu ya, kita juga bisa merespon komentar-komentar yang ada di akun kita kan gitu. Nah, kemudian review film. Nah ini cerita termasuk yang banyak dicari-cari juga ya, karena memang kan ya, orang kan pengen tahu ya perkembangan tentang hiburan di dunia sinema gitu ya, kayak gitu. Sutradara ternama anu sekarang lagi bikin apa gitu kan, terus aktornya lagi ngapain kan gitu, kayak begitu-begitu. Nah kemudian sport activity ya, aktivitas berolahraga gitu, konten selanjutnya juga bisa dijadikan bagian dari gitu, misalnya jogging, berenang gitu ya, terus ya lain-lain lah gitu. Nah kalau ibu-ibu bisa juga memasak kan gitu, cara memasak ya, resepnya lah gitu dibongkar gitu ya, bedah resep kan kayak begitu. Kemudian berita dan informasi ini sebetulnya bertebaran, karena di portal web isu-isu aktual itu bisa diulas gitu ya. Jadi ulas berita, ulas konten di portal ternama itu bisa kita lakukan gitu. Musik ya, musik juga bisa jadi salah satu konten. Banyak kan video cover, kemudian bedah lirik kan bisa dilakukan gitu, ada ulasannya gitu. Selain ya ini juga menghibur kan gitu, parodi. Nah parodi ini juga apa ya, salah satu ide yang bisa dikembangkan gitu ya, jadi menduplikasi banyak hal gitu ya, dan diolah lagi menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ini digemari juga kan parodi yang kayak gitu-gitu. Kemudian kisah inspirasi ya, kisah-kisah yang menginspirasi gitu, success story gitu. Jadi seseorang diulas perjalanan hidupnya dari bawah sampai sukses ya. Kisah-kisah inspirasi ini tidak melulu orang-orang terkenal sebetulnya, tapi di daerah pun bisa yang biasa-biasa saja ya. Umpama
abang beca sukses menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi dan mereka berhasil jadi orang begitu. Nah itu juga menarik gitu. Kemudian ya apa ya, serial-serial sinetron gitu, itu juga bisa menjadi salah satu konten yang dikembangkan gitu. Semacam ya kita bikin berseri kan ulasan sinetron gitu, resume atau ulasan cerita gitu ya, kayak gitu bisa tuh. Unboxing, nah itu juga apapun yang kita dapat itu bisa kita olah gitu ya untuk jadi konten video kita gitu. Kemudian ya orang-orang kan sekarang banyak yang kreatif gitu ya, semacam do it yourself gitu, tutorial membuat sesuatu yang unik gitu ya, yang kadang tidak terpikirkan sama sekali gitu. Dan biasanya ini menghasilkan sesuatu yang tepat guna gitu ya, bermanfaat gitu kan, efisien gitu dan efektif gitu. Do it yourself ini kalau disuguhkan juga akan menjadi konten yang menarik gitu. Kemudian fakta unik. Nah ini dulu di televisi itu ada on the spot, itu kan sebetulnya kumpulan-kumpulan konten yang dianggap menarik gitu. Misalkan 7 keajaiban dunia kayak gitu ya, populer kan itu. Tapi sekarang bisa saja kan ada hal lain gitu, selain yang sudah menjadi buah bibir, kita juga bisa di lingkungan lokal gitu, umpamanya 7 keajaiban kampung Sirnagali, 7 keajaiban kampung Gunung Gelis dan lain-lain gitu. Jadi ditarik ke wilayah yang lebih lokal gitu ya, kayak gitu. Kemudian di era pas kemarin pandemi kan orang-orang nih work from home kan gitu, bekerja di rumah gitu. Orang juga sering ya sekolah juga dalam jaringan kan gitu. Kemudian seminar-seminar juga kan sekarang webinar kayak gitu-gitu ya, mempresentasikan sesuatu, itu juga bisa menjadi salah satu konten menarik gitu ya. Terus yang sering dilakukan oleh para pesohor nih, artis yang membuat kanal itu acap kali mereka berkolaborasi gitu, bikin video bersama kan gitu. Jadi ini juga menarik kan gitu, para kreator bergotong royong ya, kita juga bisa di sini gitu, walaupun bukan siapa-siapa tetapi kan bagus juga, dan itu juga dilakukan oleh komunitas-komunitas YouTuber lain kan gitu. Ternyata memang banyak yang bisa kita ungkap gitu ya. Yang jadi persoalan kan sekarang, mau nggak kita menjalani proses ini dengan serius gitu, menjaga konsistensi gitu. Mau nggak kita serius dan konsisten gitu. Saya juga sama sedang menjalani proses itu, belajar dari banyak teman-teman gitu yang sudah melangkah lebih dulu dan sudah berkembang begitu. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya.